Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22, Diculik suami dari pesta pernikahan. Karena aku yang harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada perusahaanku juga pada para pekerjaku, jadi apapun resikonya aku harus hadapi. Vero tak menjawab lagi ucapan Dewa. Dia keluar dan menyelesaikan tugas yang Dewa berikan kepadanya. Flashback off. Dewa mencium puncak kepala istrinya yang sedang menangis dalam pelukannya. Bukan hal mudah juga bagi Dewa meninggalkan Ruby. Tapi tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan mengharuskannya melakukan hal tersebut. Bagaimana kalau hari ini kita pacaran seperti rakyat jelata lagi? Dewa berusaha merayu wanitanya. Ruby langsung menengadahkan kepalanya untuk melihat keseriusan atas ucapan suaminya. Beneran? Dewa mengangguk. Mari kita borong lagi celana dalam untuk stok bulan depan. Kelakarnya kemudian meraup wajah Ruby dengan kedua tangannya. Kok gak jadi? Tanya Ruby melihat Dewa urung menciumnya. Aku takut kamu malah ingin lebih dari sekedar ciuman nantinya. Ruby mendesis dengan wajah yang kembali ditekuk, tak terima dengan ucapan suaminya. Karena pada kenyataannya hal itu yang selalu Dewa rasakan bila mencium Ruby. Ganti bajumu, hari ini kita jadi rakyat jelata sekali lagi. Tunggu sebentar. Kecupan kurang dari 1 detik Ruby berikan kepada suaminya. Dasar penyihir kecil. Cicit Dewa melihat istrinya berlari dengan riang ke ruang ganti. Dan seperti yang Dewa ucapkan petang itu, Dewa dan Ruby kembali berjalan berkeliling pusat perbelanjaan tanpa satupun barang yang mereka bawa pulang. Hingga akhirnya Ruby terlelap dalam dekapan hangat pria yang sudah berhasil ia kuasai hati dan pikirannya. Dari miliaran kata di dunia ini, Dewa paling membenci kata rindu. Sudah beberapa hari berlalu sejak Dewa pergi meninggalkan istrinya. Semakin hari semakin besar rindu yang ia rasakan, ditambah lagi dengan jarangnya Dewa berkomunikasi dengannya. Karena kendala sulitnya mendapat jaringan di daerah pertambangan membuat rasa yang disebut rindu itu semakin menyiksanya. Tak ada perpisahan yang indah dengan orang terkasih, semua perpisahan selalu menyisakan rasa yang menyesakan dada. Walaupun hanya berpisah jarak, tapi ini begitu menyiksa. Seperti biasa, sesampainya di hotel Dewa langsung menghubungi istrinya. Tak berselang lama nampak wajah dengan senyum merekah menyambutnya. Ya, dialah istrinya. Perempuan dengan perbedaan jarak umur 13 tahun itu selalu menjadi pengobat lelahnya. Kangen. Ruby berteriak sekencangnya. Sama, bahkan rinduku melebihi rindumu, ku yakin itu. Aku tahu. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Kamu gak kangen aku? Wajah cemberut itu menghakiminya. Lumayan. Si gengsi masih saja mendominasi. Sudah 4 hari lewat 6 jam kamu gak telpon aku, tapi kamu cuma bilang lumayan, jahatnya. Wajah cantik itu kini memicingkan matanya. Lebih tepatnya 4 hari, 6 jam, 24 menit aku begitu merindukanmu. Ya, seperti itu. Aku terlalu sibuk di sini. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dewa terlihat meregangkan otot-otot lehernya. Jadi kamu udah bisa pulang? Kali ini wajah cantik itu terlihat sumringah. Itu yang aku inginkan. Sayangnya belum bisa, masih banyak yang harus aku urus di sini. Ada salah seorang penggali tambang yang mengalami cedera cukup parah. Ditambah lagi aku harus bertemu dengan beberapa petinggi daerah. Sangat melelahkan.
Ruby terlihat menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah. Dadanya seperti terhimpit benda keras saat Dewa mengatakan kalimat terakhirnya. Dewa tahu apa yang sedang dirasakan istrinya. Karena setelah mendengar ucapannya wajah ceria itu terlihat sendu, genangan air mata terlihat di kedua matanya. Kamu pasti senang jauh dariku, karena tidak ada yang merobek celana dalammu. Ya kan? Dewa terkekeh saat mengucapkan gurauannya. Tapi tak terpancing gurauannya, Ruby hanya terdiam, menahan sakit yang tiba-tiba menghantam dadanya. Oh iya, aku ingat. Aku masih punya hutang janji mengajakmu berkeliling dengan helikopter. Bagaimana kalau sepulang aku nanti, kita pergi ke kampungmu dengan helikopter? Aku yakin kamu akan dikenal oleh satu kota bukan lagi satu kampung. Dewa masih berusaha memancing senyum wanita yang ada di layar ponselnya. Mau kamu daratkan di sawah helikopternya? Akhirnya Ruby mengeluarkan kata-katanya dengan air mata yang akhirnya menetes di kedua pipinya. Dewa pun tertawa. Aku lupa kalau di tempatmu tak ada lapangan besar yang ada hanya sawah-sawah besar. Dan seperti itulah Dewa dan Ruby menghabiskan waktu mereka dalam percakapan yang tak penting hanya untuk melepas rindu. Tapi entah mengapa rindu itu semakin membesar setiap kali mereka saling menatap lewat layar ponsel dari keduanya. Ini minggu kedua bagi perpisahan jarak mereka. Setiap harinya Ruby memilih menyibukkan diri untuk mengunjungi butik mertuanya. Sekedar membantu Sandra dan menemani mertuanya mengobrol. Hal itu berhasil mengurangi kegiatannya untuk memikirkan guling penuh kehangatan itu. Belum ada tanda-tanda Dewa Junior? Tanya Sandra saat mereka makan siang bersama. Ruby hanya menggeleng dengan tak bersemangat. Aku baru beres datang bulan 2 hari lalu. Masih terlalu dini untuk kalian memang, mengingat si bule sableng itu baru menjajahmu 1 bulan terakhir kan? Sandra menyuapkan potongan steak ke mulutnya. Mommy. Ruby menepuk tangan mertuanya, mengingatkan Sandra bahwa mereka sedang berada di sebuah restoran. Maaf, Mommy selalu bersemangat jika membahas episode penjajahan. Sandra menahan tawanya. Udah 2 hari Dewa belum memberi kabar lagi. Sepertinya dia masih berada di pertambangan. Padahal acara pernikahan Yuki tinggal sebentar lagi. Ruby menatap sendu daging bersaus barbek yang ada di hadapannya. Yuki adalah sepupu Dewa dari pihak ayahnya, umurnya hanya berbeda 3 tahun dengan Ruby. Dia akan melangsungkan pernikahannya pada akhir pekan ini dengan seorang pengusaha muda yang cukup terkenal. Karena dia adalah putra dari pemilik dari salah satu stasiun televisi swasta. Apa suamimu akan pulang di acara pernikahan Yuki? Ruby mengangkat kedua bahunya. Entahlah. Kayaknya sih gak bisa deh Mom, sekarang aja urusan dia masih belum selesai. Sandra manggut-manggut. Sabarlah Mommy, yakin keturunan penjajah itu juga merindukanmu. Sepertinya tidak, dia terlihat tidak terlalu bersemangat setiap kita mengobrol. Dia juga tak pernah bilang kalau dia kangen aku. Padahal kalau di rumah dia selalu bersemangat dan seperti tidak pernah lelah untuk melakukan itu. Saking bersemangatnya hampir setiap hari celana dalamku diso. Kali ini Sandra yang menepuk tangan Ruby agar berhenti mengumbar aib suaminya. Maaf Mom. Dia benar-benar malu. Dia bahkan menepuk-nepuk bibirnya. Bagaimana kalau mulai hari ini kamu tidur di rumah Mommy? Karena 3 hari lagi saudara-saudara Dewa yang berada di Jepang akan datang dan berkumpul di rumah. Ide Sandra itu disambut riang oleh Ruby. Acara yang dinanti pun tiba, bukan hanya kedua calon pengantin yang begitu bersemangat menyambut hari ini. Tapi juga semua anggota keluarga begitu bersemangat menyambut pernikahan yang diadakan di salah satu hotel yang berada dekat dengan pantai.
Karena acara pernikahan ini bertemakan pesta tepi pantai. Dari ratusan tamu yang ada sepertinya hanya Ruby satu-satunya manusia yang tidak bersemangat dalam pesta itu. Bukan karena para kerabat dewa bersikap cuek kepadanya, mereka sangat baik pada gadis cantik itu. Tapi karena Ruby sedang memikirkan suaminya, sudah hampir 3 hari tak ada kabar dari dewa. Semua chat yang Ruby kirim pun terlihat hanya bercentang satu. Di keramaian pesta pernikahan mewah ini sepertinya hanya Ruby satu-satunya orang yang merasa kesepian. Hingga dia memilih untuk meninggalkan tempat acara dan menyusuri pantai. Merasakan hembusan angin laut yang seperti sedang memainkan setiap helai rambutnya. Ruby duduk di sebuah bangku yang ada di bawah pohon rindang yang ada di sana menatap sendu deburan ombak yang tak ada lelahnya berkejar-kejaran. Sore itu air mata kerinduan Ruby kembali menetes. 3 minggu bukan waktu yang singkat untuk sebuah perpisahan bagi sepasang makhluk yang saling mencinta. Ditambah dengan tak ada kabar dari dewa selama 3 hari ini membuat dada Ruby kembali terasa sesak. Bahkan sekarang setiap pria yang aku lihat seperti mirip dengan wajahnya. Cicit Ruby saat melihat pria yang sedang berjalan di atas pasir. Brengsek. Ruby merutuki dirinya sendiri. Bahkan senyumannya pun sama. Ruby. Teriaknya. Dada Ruby berdentum kencang saat mendengar suara pria yang terus tersenyum ke arahnya. Bahkan kali ini dia terlihat berlari mendekatinya. Dewa. Ruby pun ikut berlari menghampiri pria yang begitu ia rindukan. Dewa langsung meraih tubuh Ruby ke dalam pelukannya, mengangkat tubuh ramping itu dengan menahan kedua paha Ruby agar tak jatuh. Tak ada protes apapun dari tubuh kecil yang ada di pelukannya itu, dia malah mengalungkan tangannya di leher kokoh Dewa. Mencium seluruh wajahnya seperti yang biasa dewa lakukan kepadanya. Aku kangen. Ucap Ruby sebelum menyesap bergantian bibir bawah dan atas suaminya. Begitupun aku. Mereka pun berciuman dengan segenap emosi yang keduanya rasakan. Ciuman panas yang disaksikan deburan ombak yang masih betah berkejar-kejaran. Seperti itulah cara kedua pasang suami istri itu melepas rindu saat mereka kembali bertemu. Fasilitas terbaik. Titah dewa pada seorang resepsionis hotel. Tangannya terus menggenggam erat pergelangan kecil istrinya. Seorang dari mereka yang sepertinya sudah kenal dengan pria di hadapannya yang tak lain adalah putra dari pemilik hotel itu, memberikan sapaan kepada dewa. Selamat datang kembali di hotel kami. Ini hotelku. Gerutunya. Maaf, Pak. Jawabnya seraya menundukkan kepalanya. Aku udah pesen kamar di sini. Ucap Ruby kepada suaminya. Bukannya tadi kamu bilang kalau kamu tidur sama mertua cerewet kamu itu? Dewa melirik wajah protes istrinya. Aku butuh ketenangan pikiran. Aku benar-benar butuh istirahat. Dewa menyambar kunci kamar hotelnya. Apa susahnya sih kamu bilang kalau aku tidur sama Mumi? Gerutu Ruby seraya melingkarkan tangannya di lengan dengan cetakan otot-otot yang menonjol milik suaminya. Kamu mau mandi dulu, aku siapin air panas buat kamu ya. Ucap Ruby sesampainya mereka di kamar hotel mewah walaupun tidak sebanding dengan kamar hotel mereka dulu. Untuk apa mandi kalau kita akan berkeringat lagi? Dewa langsung menyambar bibir istrinya dengan posesif. Membuat Ruby sedikit mengerang dalam ciuman penuh nafsu mereka. Dewa menggiring tubuh semampai itu ke ranjang besar berspray putih itu tanpa melepaskan tautan lidah mereka. Dewa melepaskan pagutannya saat melihat Ruby sudah mulai kehabisan nafas. Dasar nakal. Ucap Dewa melihat Ruby tengah sibuk membuka kancing kemeja yang ia kenakan. Terus kamu apa? Balas Ruby kepada Dewa yang berusaha melepaskan resleting gaunnya di bagian belakang.
Keduanya terkekeh saat menyadari kelakuan mesum masing-masing dari mereka. Kita harus cepat-cepat, aku belum memberi selamat kepada Yuki. Ruby mengangkat sedikit punggungnya, sedang lengan berjari lentik itu berusaha melepaskan kancing dan resleting celana dewa. Ruby menahan desahannya dengan menggigit bibir bawahnya saat dewa memberikan stempel-stempel kepemilikan di atas tubuhnya. Jangan! Teriak Ruby saat ia melihat gelagat dewa akan merobek celana dalamnya. Terlambat, dewa lagi berhasil merobek benda terakhir itu. Tapi wajah protes bercampur kesalnya hanya berlangsung beberapa detik. Karena selanjutnya Ruby sudah terbuai kenikmatan yang dewa ciptakan hingga melupakan kelakuan jahanam suaminya. Desahan dan rangan terus menggema mengisi kamar hotel tersebut. Sudah tak ada lagi rasa sesak yang menyiksa karena sebuah kata rindu. Karena yang ada sekarang hanya ada rasa nikmat dari setiap alunan ritme yang mereka ciptakan. Hingga tak seorang pun dari mereka bisa mengungkapkannya dengan sebuah kata-kata. Mereka bercinta dengan penuh gejolak yang tersimpan selama 3 minggu ini. Di tempat lain, Sandra sedang mencari keberadaan menantuku tercinta. Dia tidak tahu jika menantuku telah diculik oleh putranya sendiri. Kamu lihat Ruby? Tanyanya pada salah seorang sepupu dewa. Istrinya dewa itu ya, kayaknya dia jalan-jalan di pantai deh Tan. Jawabnya. Sendiri. Iya, tadi aku lihat di ke arah sana. Seraya menunjuk ke arah Ruby berjalan tadi. Tapi saat Sandra akan mencari keberadaan menantunya, tiba-tiba saja pundaknya dicekal oleh Akbar. Dia lagi sama suaminya, tadi anakmu yang bule itu datang. Dewa. Sandra memastikan. Emang kamu punya berapa orang anak? Akbar mencibir istrinya. Syukur deh, kalau gitu kita aja yuk yang jalan-jalan di pantai. Ajak Sandra sambil mengalungkan tangannya di lengan pria keturunan Jepang itu. Rasanya tak percaya bisa memeluk wanita yang kini terlelap di pelukannya itu. Dewa seperti tak bosan memandang wajah istrinya yang terlihat sangat kelelahan akibat permainan mereka. Hingga akhirnya dia pun ikut terlelap bersama wanitanya. Entah sejak kapan mentari sudah tenggelam di ujung laut saat Ruby bangun dari tidur nyenyaknya yang sudah 3 minggu ini tidak bisa ia nikmati. Dia mengangkat sedikit tubuhnya untuk bisa meraih bibir pria yang sangat ia rindukan itu dengan bibirnya. Tapi belum juga Ruby kembali ke tempatnya tangan kekar dewa sudah meraih tengkuknya untuk bisa melumat bibir istrinya. Sedangkan tangan satunya dia gunakan untuk merapatkan tubuh polos Ruby hingga kehangatan dari sentuhan kulit mereka pun kembali tercipta. Aku lapar. Bisik Ruby saat berhasil melepaskan ciuman mereka. Aku juga. Tapi lapar dengan versi yang berbeda dengan yang Ruby ucapkan. Ini udah mah. Bibir dewa kembali menguasai bibirnya dengan lidah yang terus mengabsen setiap sudut rongga mulutnya. Pada akhirnya dewa tak pernah menampakkan batang hidungnya di pesta pernikahan sepupunya Yuki hingga pesta itu usai. Mommy sama papi pulang duluan, kamu lanjutkan saja acara bercocok tanam kalian. Semoga bule sipit itu bisa menggarap ladangnya dengan baik. Semangat! Bersambung.